Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa bermajelis lagi di pagi ini. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab bimbingan terhadap manusia dari pokok-pokok agama Islam. Halaman 27. Halaman 27 tentang bab ar-riddah. Bab riddah. Riddah itu kemurtadan. Bab tentang kemurtadan. Ma makna riddah wa mad dalil? Apa makna riddah dan apa dalil? Di sini dikatakan ar-riddah ya al-kufru ba'dal Islam. Kafir setelah dia Islam. Jadi kafir setelah Islam. Adapun makna asli dari riddah itu kembali, kembali kepada kekafiran setelah dia masuk Islam. Murtad. Arti aslinya riddah itu ar-ruju, kembali. Jadi keluar dari Islam, dia keluar dari Islam menuju lagi agamanya yang sebelumnya atau ya, kepada selain Islam. Dalilnya wadalilu qaulullah ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa man yartadid minkum, barang siapa yang murtad di antara kalian andini, dari agamanya, fayamut, maka dia mati,
wa huwa kafirun, dalam keadaan dia kafir. Jadi orang murtad itu dihukumi kafir. Murtad terus mati dalam keadaan seperti itu. Maka apa hukumannya? Kalau dalam Islam, yang murtad itu dibunuh oleh pemerintah, oleh penguasa. Diminta tobat, kalau nggak mau dia dibunuh. Makanya dulu ada perang yang khusus eh, terkait orang-orang yang murtad. Jadi siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya dan dia mati dalam keadaan itu, faulaika habitat a'maluhum. Maka itulah lebur amalan-amalan mereka di dunia wal akhir. Nggak dapat apa-apa. Walaupun dia pernah beramal, ya. Pernah beramal dengan amalan yang banyak. Lebur amalan mereka di dunia wal akhirah. Baik di dunia ataupun di akhirat. Yang paling mengenaskan apa? Wa ulaika ashabun nar. Mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka itu kekal. Karena orang murtad itu dihukumi seperti orang kafir. Dan orang kafir kalau meninggal mati, dia kekal di neraka. Ya. Dan ini bagi orang yang murtad. Juga kita harus hati-hati. Ya. Orang kafir itu sekuat tenaga ingin memurtadkan kita. Ingin memurtadkan kita. Di antara dalilnya surah Al-Baqarah. Misalnya di ayat 120. Allah menyatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho atasmu orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga engkau mengikuti agama mereka. Jadi orang kafir itu nggak ridho Islam maju dan sebagainya. Sehingga kita ikut agama mereka. Ikut agama mereka maknanya kita murtad. Atau kita tasyabuh terhadap mereka. Kita tetap Islam, tapi banyak dari perkara kita ikut-ikutan seperti gaya hidup mereka, budaya dan sebagainya. Mereka udah senang. Karena hukum tasyabuh menyerupai, walaupun kita tidak keluar dari Islam, nah itu dihukumi sama seperti mereka. Dan ini membuat mereka senang. Itu di ayat 120. Kemudian ada juga di ayat masih Al-Baqarah, ayat 217.
Al-Baqarah ayat 217. Allah menyatakan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ya ini ya yang sebelum ayat ini. Ayat 217 kata sebelumnya. Wala yazaluna, dan mereka tidak henti-hentinya. Yuqatilunakum, memerangi kalian. Tujuannya apa? Hatta yaruddukum an dinikum, sehingga kalian murtad dari agama kalian. Ini tahu mereka betul-betul mengusahakan hal itu. Kemudian Allah juga menyatakan di surah Fussilat ayat 26, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, orang-orang kafir pembesarnya berkata kepada antek-anteknya, la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi. Janganlah engkau memperdengarkan Al-Qur'an ini. Walghaw fihi, dan buatlah lalai di dalamnya, la'alakum taglibun, agar kalian bisa mengalahkan kaum mukminin. Jadi mereka berusaha agar Al-Quran ini tidak didengar oleh kaum muslimin. Tidak didengar bukan berarti tidak disetel murotal, tidak difahami, tidak diamalkan. Dan buatlah kaum muslimin lalai dari Al-Quran. Karena dengan kaum muslimin tidak mendengarkan Al-Quran, menjauh dari agamanya, lalai dengan perkara yang lain, itu jadi peluang kufar bisa mengalahkan kaum mukminin. Yang paling berbahaya dari propaganda yang dilakukan oleh orang-orang kaum kafirin terhadap kaum mukminin itu pemurtadan. Lebih berbahaya daripada sekedar diserang secara fisik. Misalnya suatu kaum diperangi secara fisik, itu tidak lebih bahaya daripada ada misionaris ke sana memurtadkan. Maka kita, yang terkhusus diri kita, keluarga kita, kemudian sekitar kita bentengi dengan agama yang benar. Dan banyak di Al-Quran cerita-cerita atau kisah-kisah atau ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana usaha kaum kufar untuk mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam. Jadi kita harus waspada. Itu diantara dalil ya, tentang kemurtadan. Mungkin cara memurtadkan itu
tidak langsung ayo pindah agama, tapi melalui pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Disuguhkan pemikiran-pemikiran yang membuat seorang itu ragu tentang kebenaran Islam. Disuguhkan pemikiran-pemikiran yang lebih mendahulukan akal daripada dalil, dan lain sebagainya. Jadi kita harus waspada. Mahia aksamul riddah. Apa pembagian riddah? Jenis-jenis kemurtadan itu apa? Kalau orang pindah agama, ada yang terang-terangan. Misalnya dia mengaku sudah pindah dari agama Islam ke agama apa. Bahkan ada cerita ini orang yang murtad, dijelaskan di media sosial. Ini pelajaran saja bagi kita. Kalau hidayah itu harus selalu kita pinta. Kalau tidak salah pernah Anda sampaikan, ada orang yang murtad, padahal dia sedang berada di Masjidil Haram. Jadi dia, ini nauzubillah ya, kena kepada kita. Nauzubillah. Jadi dia murtad katanya, karena pas di Masjidil Haram, ini nauzubillah ya, perkataan ini sangat keji sekali. Dia melihat Al-Masih katanya di atas Ka'bah. Terus dia berkesimpulan dia harus murtad. Dan murtad beneran. Ini mengerikan sekali. Di tempat yang semestinya keimanan kita tuh semakin naik, tapi ya itulah, syaitan bisa menjerumuskan kita di tempat yang kita kira itu aman. Maka dari itu penting kita senantiasa berdoa kepada Allah. Karena ya, kalaulah tidak diberi petunjuk oleh Allah, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita nggak akan dapat petunjuk. Jadi jangan merasa aman. Ada sebagian orang yang bermudah-mudahan misalnya bergaul lebih intens dengan non-muslim. Kalau masalah bisnis, masalah dunia gak masalah. Tapi bergaul, berteman secara pribadi itu gak boleh. Sebagian misionaris itu, mereka lari atau mendatangi perkampungan. Karena perkampungan itu masyarakatnya lebih mudah dirayu dengan uang, dengan materi. Mereka beli tanah, menciptakan lapangan pekerjaan, baik hati kepada masyarakat, padahal ada niat terselubung. Jadi ada murtad itu yang memang jelas-jelas keluar dari agama Islam. Ada juga ya, dia
ikrar tidak menyatakan saya keluar dari Islam, ada, tapi secara hukum Islam dia dinilai murtad tanpa dia sadari. Ini yang kita harus hati-hati. Apa saja itu? Ar-riddatu khamsatu aqsamin. Riddah itu ada 5 macam. Wahia ar-riddatu bil qaul, riddah dengan ucapan. Yang kedua ar-riddatu bil fi'li, riddah murtad dengan perbuatan. Yang ketiga ar-riddatu bil i'tiqadi, murtad dengan keyakinan. Yang keempat ar-riddatu bisyak, murtad dengan keraguan. Yang kelima ar-riddatu bitarki, murtad dengan meninggalkan. Nah ini macam pemurtadan. Kemudian kita lihat satu persatu. Di halaman berikutnya. Ma hiya amsilatur riddah bil qaul. Apa contoh-contoh pemurtadan dengan ucapan? Contoh-contoh murtad dengan ucapan. Ar-riddatu bil qauli takunu bi'iddati umurin. Murtad dengan ucapan itu ada beberapa perkara. Minha diantaranya Di penggaris yang kemarin simpan lagi di tas. pertama sabbullahi ta'ala, mencaci maki Allah Ta'ala, au rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencaci maki Allah dengan misalnya protes terhadap takdir, itu mencaci maki kepada Allah. Mengatakan Allah berbilang, bahkan contoh yang kecil, mencaci maki musim, termasuk hati-hati juga mencaci maki, menghina ciptaan Allah. Gak boleh, hati-hati.
menghina fisik orang lain itu nggak boleh. Walaupun tidak sampai derajat murtad, menghina fisik itu, tapi dia berdosa. Menghina Rasul, baik fisik beliau, syariat beliau, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan beliau. Seperti orang-orang kafir kan menghina sekali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ya orang kafir kerjaannya demikian. Yang aneh itu kalau kaum muslimin yang menghina beliau. Ada orang yang dia menghina fisik beliau, menghina syariat. Ya, ini murtad dengan ucapan. Yang kedua, iddi'a'u ilmil ghaib. Mengaku tahu perkara gaib. Misalnya meramal masa depan, ya, atau mengaku bertemu dengan malaikat, ya, dan lain banyak perkara yang termasuk gaib. Dia akui dia tahu. Makanya dukun-dukun itu kalau di negara Islam tuh dibunuh. Karena dukun itu mereka mengaku perkara-perkara yang gaib. Dihukumi sebagai orang yang murtad. Kalau ada orang yang mengaku misalnya bisa mengetahui tentang gaib, kalau di kalangan orang awam dia disebut hebat. Wah, kamu hebat. Kalau di kalangan kaum muslimin kita ketawain aja. Kamu lagi mimpi guys. Dan kita jelaskan itu tidak boleh. Beneran kok saya tahu ABCD. Ya itu dari setan gitu aja. Karena malah ada yang bangga dengan dia tahu perkara gaib. Baik. Yang ketiga, iddi'a'un nubuwah, mengaku tentang kenabian, aku nabi. Banyak ya, ngaku Nabi Isa, ngaku Imam Mahdi, yang nggak ada tuh ngaku Dajjal. Itu nggak ada. Karena orang pasti nggak percaya kalau ngaku Dajjal. Dajjal itu hebat. Sengaja Allah jadikan dia hebat untuk sebagai ujian. Kita lebih percaya kepada Dajjal atau kepada Allah? Dajjal itu hebat. Dengan keadaan rupa yang tidak enak dilihat, tapi disukai banyak orang. Terutama kaum perempuan. Jangankan sama Dajjal, ya. Sama dukun aja orang udah banyak ketipu. Yang nggak jelas sakti atau tidak. Dajjal itu beneran sakti. Jadi orang yang mengaku Nabi, dia murtad. Dan banyak dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat,
Sampai detik ini itu banyak sekali orang yang ngaku jadi nabi. Ada orang tiba-tiba mimpi misalnya, lalu dia bilang, saya mimpi didatangi malaikat dan saya adalah utusan Allah. Tuh, harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi masih ada juga orang yang percaya. Apalagi misalkan dia memiliki sebagian keajaiban-keajaiban. Bisa A, B, C, D, bisa terbang, bisa apa. Nah itu tidak benar. Ya. Kemudian yang keempat, du'a'u ghairillah. Berdoa kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi. Di dalam perkara la yaqdiru alaihi. Tidak kuasa kepadanya illallah. Illallah. Kecuali Allah. Dan ini bagian dari cabang kemusyrikan. Meminta berdoa kepada selain Allah. Kepada orang yang sudah meninggal. Atau kepada orang yang hidup. Tapi dalam perkara yang tidak dimampui. Misalnya menyembuhkan penyakit. Mendatangkan manfaat, menolak bahaya. Nah ini diantara bentuk kemurtadan dengan ucapan. Kalau kita pernah melakukan hal ini, ya tinggal taubat kepada Allah. Ya. Iya, itu contoh murtad dengan ucapan. Kemudian, mahia amsilatul riddah bil fi'li. Apa contoh murtad dengan perbuatan? Ar-riddatu bil fi'li takunu bi'iddati umurin minha. Murtad dengan perbuatan itu bisa terjadi dengan beberapa perkara. Di antaranya, pertama, as-sujudu lis-sanam. Sujud kepada patung. Awil hajar atau batu. Awil kubur atau kuburan. Nah, ini jelas ya. Sujud kepada selain Allah. Baik itu patung, batu, kuburan, atau perkara-perkara yang dikeramatkan.
pohon. Pada manusia, ada orang yang sujud kepada manusia. Tidak boleh ya, sekalipun kepada orang tua. Iya, ini jelas ini ya. Yang kedua, azibhu laha, menyembelih untuknya, untuk patung, untuk batu, kuburan. Laha di sini kembali ke hal-hal di atas. Menyembelih, ya, mempersembahkan sesajen. Yang paling besar ya, sesajen itu berbentuk sembelihan. Makanya dalam hukumnya beda. Kalau ada sesajen, misalnya ada ayam, ada nasi, ada buah-buahan, itu makanan itu haram. Ayam itu haram dimakan. Kita nemuin misalkan kita punya kebun, ada orang yang malam harinya misalkan sajen, ada bakakak ayam, ada nasi, ada buah-buahan. Yang haram itu ayam. Adapun selain yang disembelih itu tidak mengapa kita pakai. Menyembelih untuk mereka. Dan eh, dikenal ya kisah dua orang yang menyembelih seekor lalat, kemudian yang satu masuk surga, eh, afwan, yang satu iya masuk surga karena tidak mau, yang satu masuk neraka karena mau. Jadi dulu ada tempat tempat suatu tempat penyembelihan untuk patung, dipersembahkan untuk patung, nggak boleh lewat kecuali dia mempersembahkan suatu sembelihan. Ada orang yang lewat, kalau nggak dibunuh. Karena dia tidak mau dibunuh, dia sengaja korbankan apapun, walaupun seekor lalat. Dan dia korbankan seekor lalat. Setelah itu dia tidak tobat, mati, maka dia mati dalam keadaan kafir, masuk neraka. Ada juga yang satu tidak mau mempersembahkan, walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia dibunuh dan masuk surga. Ini masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Yang ketiga, ilqaul mushaf fil mawatinil qadar. Membuang, melempar mushaf di dalam tempat-tempat yang jorok, yang kotor. Ini, dan yang sejenis merendahkan mushaf, dilempar, dibakar, injak, didudukin, dan sebagainya. Dan sengaja melakukan.
Ini menghina syiar-syiar Islam. Yang keempat, amalus saham atau amalus sihri, melakukan praktik sihir. Wa ta'allumuhu, mempelajarinya. Wa ta'limuhu, dan mengajarkan. Jadi yang walaupun yang kena dosa itu termasuk yang menyaksikan dapat dosa, menyaksikan sihir. Tapi yang dosa besar itu kalau dia belajar atau mengajar atau mempraktikkan sihir, itu dosa besar. Menyaksikan juga dosa. Nah, ini murtad dengan perbuatan. Iya. Selanjutnya, mahi mahi amsilatur riddah bil i'tiqad. Apa contoh-contoh murtad dengan keyakinan? Ar-riddatu bil i'tiqadi takunu bi iddati umurin minha. Murtad dengan keyakinan itu bisa dengan beberapa perkara. Di antaranya i'tiqadus syariki lillahi ta'ala. Berkeyakinan adanya sekutu bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah memiliki tandingan. Misalnya ada dewa, ada penghuni yang bisa mencelakakan. Itu nggak boleh punya kepercayaan seperti itu. Ini banyak orang-orang. Yang kedua, i'tiqadu adabil ba'si ba'dal mauti. Berkeyakinan tidak adanya kebangkitan setelah mati. Jadi dia punya keyakinan nanti tidak akan adanya kebangkitan setelah mati. Au adami wujudil jannah wan nar. Atau dia meyakini tidak adanya surga dan neraka. Dia orang kafir, ya. Za'amal ladzina kafaru alla yub'ats. Orang kafir itu meyakini mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi kalau setelah mati ya udah beres, urusan beres. Tidak ada perhitungan dan sebagainya. Kalau orang-orang beriman justru setelah mati lah itu kehidupan yang sesungguhnya. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Justru setar kehidupan kita yang benar-benar itu nanti setelah mati. Sekarang justru kehidupan kita terbatas.
Maka orang-orang kafir kita bisa lihat bagaimana di dunia ini menciptakan kebahagiaan, menghabiskan semua hartanya agar hidup bahagia, menciptakan tempat dan lain sebagainya agar hidup bisa senang-senang. Surga tuh gak akan bisa dibuat, tapi lebih indah lagi. Yang ketiga, istihlalu ma harramallah, menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Mislu istihlal zina awil khamri awil hukmi bi ghairi ma anzalallah. Seperti menghalalkan zina, khamar, atau berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Ana izin dulu setorannya sekitar 5 menit atau 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Jadi yang ketiga, meyakini atau menghalalkan yang Allah haramkan, atau sebaliknya, mengharamkan yang dihalalkan. Ini penghalalan ini, walaupun dia tidak melakukan. Misalkan orang menganggap zina, khamar itu halal. Walaupun dia tidak melakukan hal itu, dia riddah, dia murtad. Karena merubah hukum Allah. Berbeda dengan orang yang melakukannya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan itu, tapi masih meyakini itu tidak boleh. Dia masih tergolong orang yang beriman, tapi imannya kurang. Atau imannya sedang hilang. Jadi penghalalan ini, walaupun tidak melakukan perbuatan tersebut, dia berdosa. Beda dengan yang melakukan tadi, kalau dia melakukan dan masih menganggap itu dosa, dia tidak dikatakan murtad, dia dikatakan fasik. Seperti orang menganggap sholat tidak wajib, dengan orang yang tidak mau sholat karena malas, tapi masih meyakini sholat itu wajib. Cuman malas dia, kadang sholat, kadang tidak. Nah itu hukumnya berbeda. Tapi kalau orang sudah menyatakan, saya tidak meyakini sholat itu wajib, puasa itu wajib, dia kafir. Hanya ini bukan untuk menuduh orang. Ini buat ukuran diri kita. Karena tidak boleh kita memvonis kamu kafir, kamu murtad, kamu ahlul bidah, sebelum mendatangkan syarat-syaratnya, bukti-buktinya. Dan ini nanti yang menghukum juga oleh ulil amri, oleh penguasa, bukan oleh perorangan. Maka di sini harus hati-hati. Jadi ini untuk ukuran diri kita sendiri dulu, bukan untuk mudah-mudah memvonis orang lain. Kecuali memang kita bertugas sebagai hakim atau saksi dan sebagainya. Kemudian jahdu arkaniddin wa faraidhihi, menolak rukun-rukun agama dan kewajiban-kewajiban, menentang, mengingkari
Aduh, itu mengingkari. Mengingkari rukun-rukun agama, kewajiban-kewajiban. Seperti kajah di sholati, mengingkari sholat, atau zakat, atau shaumi Ramadan, atau haji. Nah ini, mengingkari kewajiban dalam agama. Walaupun dia melakukan, misalkan, saya tidak percaya sholat ini wajib. Terus kenapa ente masih sholat? Ya, saya pengen aja sholat. Ini orang-orang munafik. Munafik ya, tikot. Hatinya mengingkari, walaupun fisiknya melakukan ibadah. Ini murtad dari keyakinan. Dan yang terakhir, mahia amsilatul riddah bisyak. Masih ada dua pembahasan. Murtad dengan keraguan. Aridah bisyak takunu bi'iddati umurin minha. Yang pertama, asyakku ragu bil ba'si ba'dal maut, dalam kebangkitan setelah mati. Jadi dia ragu, setelah mati itu dibangkitkan atau enggak ya? Awujudil jannah wa nar, atau ragu adanya surga dan neraka. Surga itu benar ada atau tidak ya? Ini masih ragu. Yang kedua, asyakku fi dinil Islam, ragu di dalam agama Islam. Au salahiyatihi lihadaz zaman, atau kemaslahatannya di zaman ini. Kayak katanya Islam itu sudah tidak relevan, sudah ketinggalan zaman. Nah ini nggak boleh ngomong seperti itu. Kuno dan sebagainya, itu nggak boleh kita bilang seperti itu. Ketiga, asyakku fi risalatin nabi, ragu di dalam kerasulan nabi. Dengan kerasulan, dengan ajarannya. Au fi sidqihi, atau di dalam kebenarannya. Yang keempat, asyakku fil Qur'anil Karim, ragu dalam Quran, terhadap Al-Qur'anil Karim. Wa annahu kalamullah ta'ala, dan ragu bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Misalkan mengatakan fiktif, fiksi, dongeng. Kalau orang kafir yang berkata seperti itu ya, memang orang kafir ya. Tapi kalau ada orang Islam yang mengatakan seperti itu, ada dia berbahaya. Itu contoh murtad dengan keraguan. Kemudian mahia amsilatul riddah bitar. Apa contoh murtad dengan meninggalkan? Ariddatu bitarki, murtad dengan meninggalkan, takunu bitarki sholati abdan. Misalnya di sini meninggalkan sholat sengaja. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas sholat. Sesungguhnya antara seseorang dan kemusyrikan serta kekufuran, pembeda seorang itu musyrik, kafir, dan muslim adalah meninggalkan sholat. Maksudnya,
Kalau dia meninggalkan sholat, ya dia sebut terjatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Kalau dia sengaja meninggalkan. Baik, itu pembahasan tentang kemurtadan. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan kesyirikan. Kemurtadan ini untuk mengukur jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya. Dan kalaupun kita terjatuh, kita nggak mesti bilang sama orang lain. Kita cukup bertaubat kepada Allah, berbanyak amal soleh, dan jangan diulangi lagi. Kalau kita, terus gimana keislaman kita? Ya, insya Allah kalau kita bertaubat, kita mempersaksikan lagi Allah dan Rasulnya. Insya Allah ya, perbuatan kita sebelumnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam doa kemusyrikan kan kita berdoa agar tidak terjatuh ke dalam kemusyrikan dalam keadaan kita tidak tahu. Baik, barangkali ada yang mau diperjelas atau dipertanyakan di sini. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum untuk materinya. Ada pertanyaan di room chat Ustaz dari Umu Zulfa. Bagaimana jika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan murtad tanpa disadari? Apakah perbuatan setelahnya batal atau tidak diterima Ustaz? Ya, kalau dia bertaubat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan itu dan berusaha menjauhinya, insya Allah amalan setelahnya itu dia sebagai seorang muslim, insya Allah. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Silakan jika Umahat ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung open mic ya. Baik, nampaknya kita cukupkan Ustaz. Barakallahu fikum. Demikian untuk kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Alhamdulillah.